Halo, ketemu lagi dengan gua Mike. Dan gua Peter. Hari ini kita bahas meaningful tapi berdasarkan pandangan kita dan pengalaman kita ya. Kita mulai dari Peter dulu aja deh. Mungkin. Ya, meaningful. Ya, jadi kan Tuhan itu membuat semua makhluk itu ada tujuannya masing-masing ya. Harus apa sih? Harus berguna bagi semua orang. Bagaimana caranya kita berguna bagi semua orang? Salah satunya itu dengan kita memberi ya. Memberi. Nah, Ya. saya mau bilang di sini, jangan takutlah untuk memberi, jangan takut untuk berguna bagi orang lain. Karena saya sering melihat itu banyak yang ketakutan untuk memberi, ketakutan untuk berguna bagi orang lain. Alasannya saya belum sukses, belum kaya, jadi belum bisa memberi. Mungkin itu ya salah satu alasan klise yang Sangat klise. sangat klise. Cuma saya mau katakan ini, jangan takut untuk memberi karena ketika kita memberi pada orang lain, ketika kita memikirkan orang lain, Tuhan akan memberi kepada kita lebih lagi dan Tuhan pun akan memikirkan kita lebih lagi gitu. Ya. Jadi ya gimana? Konsepnya ya itu mungkin bahwa Tuhan itu menciptakan seluruh dunia ini, yang ciptaan Tuhan itu akan dipelihara. Percaya atau enggak, Tuhan tuh pasti memelihara kita semua. Pengalaman pribadi saya saat saya nggak ada uang, Tuhan akan menyediakan sesuatu itu yang saya butuhkan banget, bukan yang saya inginkan. Jadi itu dia. Saya nggak ada uang, tapi saya tetap harus membantu orang lain. Saya tetap bantu orang lain, saya bekerja dengan baik, tetap mengajar dengan baik. Tetapi waktu itu saya harus bayar uang kuliah yang tidak murah juga. Pokoknya kalau saya mengandalkan pendapatan saya itu tidak mungkin saya bisa membayar. Tapi kalau saya mikirin pendapatan saya untuk bisa membayar, saya tidak akan berkarya. Waktu itu saya tidak pikirkan, saya terus berkarya. Entah kenapa secara ajaib tiba-tiba bisa dana riset turun, bisa dapat beasiswa, bisa dapat bantuan dari orang yang secara tidak terduga. Itu semua disediakan. Jadi percaya atau tidak, itu yang disebut dengan iman atau keyakinan di mana kita itu akan dipelihara. Jadi Tuhan itu menginginkan kita untuk bisa berarti untuk orang lain. Jangan ditunda lagi. Lihat kemampuan kita apa, bisa diberikan kepada orang lain apa, ya langsung berikan. Mungkin salah satu ceritanya itu ya. Mungkin kita mau bahas lagi satu film yang sangat baik adalah Tomorrowland. Nah, ketika saya nonton film ini, saya sangat tersentuh dengan konsep film ini ya. Jadi yang disebut dengan utopia. Utopia atau negeri impian ini tidak ada yang namanya uang, tidak ada yang namanya kelas sosial. Semua orang itu berkarya untuk orang lain. Jadi ceritanya di Tomorrowland ini adalah kumpulan saintis, orang-orang pintar yang ditawarkan untuk pindah ke dimensi lain, di mana mereka akhirnya bisa berkarya untuk orang lain. Dan negeri itu sangat maju, sangat modern dibandingkan dengan bumi kita yang ada. Karena semua orang membaktikan pemikirannya, kecerdasannya untuk orang lain lagi. Jadi tidak dibutuhkan uang, karena kalau mereka membutuhkan sesuatu dari saya misalnya, ya udah saya tinggal berikan. Kalau membutuhkan orang lain juga orang lain akan memberikan, tidak perlu yang namanya uang gitu. Mereka semua saling tolong menolong. Nah, mungkin itu yang digambarkan sebagai surga yang kita inginkan. Jadi mungkin gak sih kita menciptakan surga di dunia ini? Ya sangat mungkin. Kalau semua orang berhenti memikirkan diri sendiri dan mulai memikirkan orang lain, kita bisa menciptakan surga di dunia ini. Saya tidak men-suggest untuk pandangan-pandangan yang ekstrim ya. Saya hanya membuka pikiran bahwa kita mulai dari diri kita untuk orang lain. Pikirkan bahwa kita berguna untuk orang lain, itu saja sudah cukup. Kita sudah menciptakan surga kecil di sekitar kita, ya nggak, Bit? Iya, betul. Ya, mungkin Peter juga ada pengalaman ya kalau untuk surga kecil. Saya pengalaman ini yang paling berkesan itu yang hampir sama sih sama Bro Mike. Ya. Ya, waktu itu saya merit itu butuh biaya tuh 130 jutaan gitu. Percaya nggak percaya, modal saya tuh cuma 20 juta. Modal saya dengan calon istri saya waktu itu cuma 20 juta total. Bayangkan
Duit dari mana? Itu cuma bisa mengandalkan Tuhan, mengandalkan iman saja. Iya. Karena kalau waktu saya ngobrol sama teman, ngobrol sama IO saya, zaman sekarang itu uang angpau itu nutup setengahnya aja itu udah bagus. Iya. Setengahnya aja udah bagus itu. Tapi yang luar biasa, Tuhan benar memelihara saya, memelihara kita semua ya. Dan uang 130 juta itu uang semuanya nutup semua hanya dari uang angpau, bro. Ya. Hanya dari uang angpau itu. Ya. Nah, salah satu yang mau saya tekankan lagi, Peter ini karena memang baik hubungannya dengan banyak orang, makanya percaya nggak percaya uang angpaunya bisa nutup. Karena Peter tuh sudah berarti untuk orang lain, semua orang yang datang ya. Undangan dari Peter, undangan dari keluarga istrinya, keluarga orang tuanya mereka juga, karena memiliki hubungan yang baik dengan semua orang, semua yang datang juga memberikan tidak kecil. Ya. Percaya nggak percaya itu adalah sesuatu yang dibangun ya. Sebelum kamu meminta orang lain melakukan sesuatu untukmu, lakukanlah sesuatu untuk orang lain. Kira-kira seperti itu. Jadi kenapa bisa nutup dan orang lain ada yang enggak? Ya mungkin itu kita balik lagi, apa sih yang pernah kita lakukan untuk orang lain. Balik lagi ke situ ya. Jadi percaya nggak percaya, konsep dari meaningful ini adalah sebelum kita menanyakan peran orang lain untuk kita tanyakan peran kita untuk orang lain itu apa. Apakah kita bisa melengkapi hidup orang lain? Apakah kita bisa membuat arti bagi orang lain? Baru kita tanya balik. Itu namanya mutualisme, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan ya. Tidak ada orang yang mau melayani parasit gitu ya, yang maunya dilayani terus, tapi mereka suruh melayani balik, aduh capek, aduh enggak deh, kayaknya itu bukan bidang kita, lu bayar berapa gue? Ya, kalimat seperti itu yang sangat menyentuh. Jadi lu bisa bayar berapa gue, kayak gitu. Kalau orang lain tanya sama saya, kamu mau belajar sama saya? Belajar sama saya? Ya kalau cocok belajar aja. Ya mau ngasih berapa ya terserah deh gitu ya, mau ngasih berapa kan itu serelanya dong gitu. Kalau saya paksa harus segini, ntar nggak mampu, ntar komplain, ngomong bahwa saya mata duitan dan segala macam. Kalau buat saya sih, ya lu mau bayar berapa ya gue terima deh gitu. Mau nutup, mau nggak bayar juga nggak apa-apa, lu minta tolong gue tetap tolongin kok gitu. Saya sih nggak hitungan orangnya, saya yakin rezeki itu sudah diatur, tidak bisa melebihi, tidak bisa berkurang, menguranginya. Istilahnya rezeki itu kita masing-masing sudah punya mangkok. Lu mau numpuk beras sebanyak-banyaknya, segimana banyak sih, suatu saat juga akan tumpah kok. Sisanya akan keluar dari mangkok dan itu milik orang lain. Nggak percaya? Kumpulin uang yang banyak, nanti uangnya jadi milik dokter karena banyak penyakit. Ya nggak? Betul. Atau Beli mobil, kumpulin uangnya banyak ya, nanti pajaknya punya orang pajak nanti mobilnya apa uangnya. Atau apalagi nih, banyak ya, banyak sebenarnya beli sesuatu. Tanah PBB. Ya jadi kalau beli sesuatu tuh yang secukupnya aja, yang kita butuhkan saja, jangan berlebihan lah gitu. Kita juga kalau terlalu banyak menyimpan juga lama-lama yang ada di bawah mangkok itu busuk ya, karena itu terus. Jadi ada baiknya sesudah kita memiliki ya berbagilah gitu ya. Karena kita tidak akan habis semua berbagi. Dengan berbagi itu kita akan mendapatkan, kita siap mendapatkan rezeki yang baru. Kalau misalnya kita tidak pernah berbagi, rezeki yang ada, nah rezeki yang barunya itu milik orang lain. Yang fresh itu milik orang lain. Ya, yang busuknya ya kita makan sendiri. Betul. Nah, itu konsepnya seperti itu. Jadi jangan pelit lah untuk berbagi dengan orang lain. Pelit itu bukan dalam bentuk uang aja ya, tapi jasa dan lain-lain gitu. Jangan pelit lah kayak gitu. Kalau misalnya dunia kita bisa seperti itu, Tomorrowland bisa berarti untuk orang lain. Wah, bayangkan bahwa kita tidak perlu memikirkan uang lagi, tapi kita hanya memikirkan orang lain. Wah, orang lain kelaparan, saya masakin. Dah beres. Tidak akan ada lagi kelaparan. Tidak akan ada lagi rasa iri, dimana orang tuh iri itu karena dibangun dari motor saya lebih bagus dari motor orang lain, mobil saya lebih bagus dari mobil orang lain. Tapi saya mikirin bahwa dia mau ke sekolah tapi jauh nih jalan kaki, yuk ikut sama saya bareng bersama, itu jauh lebih baik
dibanding anak-anak yang geng Alphard ya. Masih ingat kasus itu ya, itu geng Alphard ya. Jadi ada sebuah sekolah di kota Bandung, swasta ya, sekolah swasta terkenal, unggulan. Itu ada kasus yang namanya kasus geng Alphard. Kenapa bisa ada kasus geng Alphard? Karena anak-anak ini, beberapa anak, saya nggak boleh sebut jumlahnya, dia langsung ketahuan ya, saya sebut beberapa, kurang dari 10 lah pokoknya ya. Nah, anak-anak ini bikin ulah di sekolah. Dia sering ngebully teman-temannya. Mereka punya grup yang sangat solid gitu ya, di antara mereka doang. Nah, kalau ada orang lain yang mau masuk geng itu nggak bisa. Dijawabnya gini, papa kamu mobilnya bukan Alphard, jadi nggak boleh nih masuk geng kita, jadi dibully aja ya gitu. Nah, untuk menyelesaikan masalah bully ini perlu beberapa psikolog, beberapa guru, dan pertemuan orang tua sampai beberapa kali, dan ini membuat masalah besar banget ya. Sebenarnya anak-anak bisa tahu dari mana sih bahwa mobil Alphard itu mahal? Bukan mereka yang beli kok, bukan mereka yang cari uang juga, mereka nggak tahu betapa mahalnya. Mereka cuma tahu bahwa oh ini mobilnya lebih besar dari mobil ini, oh mobil ini lebih lega daripada mobil ini. Terus dari mana mereka tahu bahwa itu lebih mahal? Ya, kemungkinan paling besar adalah orang tuanya mengajarkan bahwa mobil ini tuh mahal, nggak semua orang punya, kamu tuh beruntung, anak orang kaya. Ya, ambil analogi yang lebih mudah. Kita ambil 2 buah baju yang gambarnya sama Angry Bird, tapi satu belinya di Sogo, satunya lagi belilah di Pasar Baru. Satu harganya 500.000, satu harganya 50.000, 1:10. Kalau anaknya yang satu beli di Sogo dan yang satu beli di Pasar Baru, pergi ke sekolah di sekolah yang bareng, kebetulan boleh pakai baju bebas dan pakai baju gambarnya Angry Bird, mereka juga tidak akan peduli kok dengan harganya. Saya yakin anak TK itu tidak akan memperdulikan harga. Yang penting, Angry Bird sama beres ya. Tapi karena mamahnya mengajarkan, ini belinya di Sogo loh, teman kamu belinya di Pasar Baru, murahan bajunya ya. Please, buat orang tua jangan mengajarkan hal seperti itu ya. It's bad, it's very bad ya. Bodoh. Don't be a douchebag ya. Jangan jadi orang brengsek seperti itu. Jangan pernah mengajarkan hal-hal yang merendahkan orang lain kepada anaknya. Bahaya banget. Oke? Anaknya nanti terbiasa merendahkan orang lain, ya? Iya. Nah, benda itu diciptakan untuk tujuan fungsional, fungsi tertentu. Kalau baju ya selain fungsinya menutupi badan ya, satunya lagi adalah artistik ya, seni, ya. Kalau gambarnya sama-sama Angry Bird itu nggak ada bedanya kok. Jangan mengomentari harganya deh. Harganya nggak ada hubungannya dengan tujuan fungsionalnya kok. Ya, don't be that guy. Jangan pernah merendahkan orang lain. Ya, sampai hari ini juga saya tidak pernah kok membeli barang kalau fungsinya tidak terpenuhi gitu. Boleh tanya teman-teman saya, semua barang yang saya gunakan itu kebanyakan sudah usang, sudah lama, tapi masih berfungsi dengan baik. Karena saya membeli barang tersebut dengan tujuan fungsional yang spesifik. Saya tidak pernah membeli barang hanya karena lebih mahal, lebih gaya, atau karena gengsi tertentu. Jadi saya tidak pernah memikirkan gengsinya, tapi yang saya pikirkan adalah fungsinya. Mungkin Peter juga mengalami ya hal seperti itu ya. Di sekolah bagaimana Pit nih? Orang-orang yang gengsinya selangit. Itu kalau gengsinya selangit itu ya itu senggol dikit pasti langsung pride-nya itu terganggu. Anak saya jangan disuruh bersihin WC ya. Anak saya bukan janitor. ini pernah gini. Anaknya hampir kepleset. Cuma hampir kepleset dikit. Itu tolong ya dibersihin. Ya, don't be that guy, oke? Ya, mungkin paling segitu aja dulu sindiran kita. Untuk yang meaningful, kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. See you.